adik-adik, bertemu lagi bersama kakak kelas kami di minggu biasa yang ke-30. Mari sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa, kita buka dengan doa yuk. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala pernyataan-Mu pada hari ini. Sebentar lagi ya Bapak, kami ingin melakukan kegiatan kami sekolah minggu secara virtual. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dari awal kegiatan hingga akhir. Ya Bapa, hanya inilah doa dari anak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa adik-adik ikuti kegiatan selanjutnya ya. Dah. Adik-adik, bacaan Injil minggu ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih, baru saja kita sudah mendengarkan firman yang dibacakan oleh Kakak Pika. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, Kakak mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah melihat bunga? Bagaimana bentuknya bunga ya? Ada yang bulat, ada kelopaknya ya. Terus warnanya bagaimana? Warnanya warna-warni dan cantik sekali, ya enggak sih? Nah, adik-adik, dalam bacaan hari ini tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan satu orang. Siapa ya namanya? Ada yang tahu enggak namanya siapa? Satu orang pengemis. Ya, namanya adalah Bartimeus. Bartimeus ini bekerja sebagai pengemis, orang yang minta-minta di pinggir jalan. Nah, Bartimeus ini ternyata adalah seorang yang buta. Buta itu apa ya? Buta itu tidak bisa melihat. Bayangkan adik-adik, ketika kita bisa melihat bunga, apalagi nih lihat di samping kakak. Kakak sedang berada di alam. Banyak pohon-pohon yang hijau, banyak pemandangan yang indah. Kakak bisa melihat, adik-adik juga bisa melihat dan merasakannya. Nah, sedangkan yang dialami oleh Bartimeus tadi, dia tidak bisa melihat adik-adik. Yang bisa dilihatnya hanya gelap. Nggak ada apa-apa, nggak ada warna, nggak ada apapun yang bisa dilihatnya. Hanya gelap seperti mati lampu. Nah, pada bacaan hari ini tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan siapa? Bartimeus. Karena apa ya Tuhan Yesus mau menyembuhkan Bartimeus? Karena kasih Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan dalam kota, kemudian ada yang memanggil Tuhan Yesus. Apa ya? Memanggilnya bagaimana? Dia berteriak, si Bartimeusnya berteriak dengan suara yang keras. "Anak Daud, kasihanilah aku," katanya dengan suara yang keras. Semakin ditegur orang, si Bartimeus ini semakin berteriak dengan lantang dan keras. Kemudian Yesus berkata, "Panggil dia." Lalu orang-orang membawa
si Bartimeus tadi datang kepada Yesus. Ketika si Bartimeus tadi datang kepada Yesus, kemudian Yesus berkata lagi, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kemudian jawab si Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Seketika itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus, hanya dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau," maka Bartimeus dapat melihat. Padahal kalau kita misalnya kita harus pergi ke dokter untuk menyembuhkan mata, pasti dokter akan memberikan obat, terus mungkin ada operasi, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus hanya dengan kata-kata saja. Hebat sekali bukan? Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus begitu luar biasa dan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka kita juga wajib untuk melakukan hal-hal luar biasa. Seperti apa? Seperti berbuat kasih untuk sesama dimanapun dan kapanpun. Siap ya adik-adik untuk berbuat kasih dimanapun dan kapanpun. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan oleh Kak Pika tadi, sekarang kakak akan bacakan ayat emasnya. Ayat emasnya diambil dari ayat ke-51 yang bunyinya adalah, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Jangan lupa dicatat ya. Adik-adik, setelah kita menyelesaikan kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa ya. Ambil sikap doanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir kegiatan hari ini. Ya Bapa, ajarilah selalu kami untuk berbuat baik dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap duduk